Iya sih, Pak. Oke, silakan masuk Margaret. Oke, selamat pagi Margaret. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, saya sehat ya. Kamu gimana kabarnya? Sehat, Pak. Ya, beginilah kami Margaret ya, guru dan banyak kerjaan. Ini dia. Kamu gimana kabarnya? Tahun baruan ini senang, menyenangkan? Ada senang, ada duka, Pak. Ada senang, ada duka. Iya ya. Nggak pulang kampung? Enggak, Pak. Nggak pulang kampung. Di sini aja ya. Di rumah. Ngumpul, Pak. Ngumpul keluarga. Ada keluarga dari rantau. Ada. Siapa yang datang? Keluarga dari Bapak. Keluarga bapak. Bapak udah atau 60? 60. 60. Sama Pak Tua juga. Bapak tua juga. Oh, udah ya. Iya. Mereka dari mana? Dari Jakarta? Ada yang dari Lagu Putih ini, Pak. Lagu Putih. Iya, ada juga yang dari Medan, Pak. Ini dah. Yang dari Medan siapa? Kebetulan yang baru, Pak. Namboro. Oh iya ya. Oke. Jadi yang opung ada lagi? Tinggal dari Mama, Pak. Satu lagi. Laki-laki. Mama itu lagi ya. Iya, laki-laki. Dari bapak? Udah. Udah meninggal duluan. Iya, Pak. Anak berapa Margaret ini? Anak kelima dari 5 bersaudara, Pak. Anak kelima? Iya. Iya ya. Abang berapa? 5 bersaudara, berarti kau paling kecil, paling musuh. Oh. Ini, tapi ngomong-ngomong, ini Margaret, ini datang nih domen, ada apa ini? Kita ada diskusikan ini? Iya, Pak. Ada yang mau saya sampaikan, Pak. Oh iya. Oke. Kalau boleh tahu apa itu yang mau Margaret sampaikan sama bapak? Iya, Pak. Jadi, Pak, beberapa waktu ini, Pak, saya mendengar, Pak, ada beberapa keluh kesah dari beberapa teman-teman, Pak, yang belum tersampaikan ke guru, Pak. Ada keluh kesah dari teman-teman ya, Iya. yang belum tersampaikan betul. Jadi keluh kesah ini kira-kira kayak mana ini? Yang ada ketidakpuasan atau bagaimana? Iya, Pak. Jadi kan, Pak, saya pengurus OSIS, Pak. Jadi ada beberapa teman-teman yang kurang puas dalam proses pembelajaran di sekolah ini, Pak. Ada ketidakpuasan ya. Jadi boleh tahu Margaret, keluh kesahnya itu ketidakpuasan dalam hal apa saja? Ketidakpuasan ini, Pak, ada satu, Pak, kurangnya prasarana di sekolah, Pak. Kurangnya prasarana di sekolah. Terus, Pak, yang kedua, kurangnya motivasi guru dalam mengajar siswa-siswa. Kurangnya motivasi guru dalam mengajar. Yang ketiga, Pak, ini, Pak, menurut kami OSIS, Pak, dan siswa-siswa semua, ini permasalahan yang sangat penting, Pak, di mana kita ini kekurangan ruangan lab laboratorium, Pak, di mana lab laboratorium ini merupakan ruangan yang sangat penting, Pak, tiap-tiap sekolah agar dapat memperluas wawasan mereka, Pak. Oh gitu ya. Dalam bidang mata pelajaran tertentu, Pak, memerlukan lab laboratorium. Oke. Oh, terima kasih Margaret ya, sharing ini sangat bagus ya. Jadi gini, yang bisa Bapak tangkap ini dari pembicaraan kita ini yang Bapak Margaret sampaikan, bahwa permasalahannya itu adalah adanya ketidakpuasan. Yang pertama kan, dan ketidakpuasan ini ada yang antara lain dan teman-teman mulai ini kan, yaitu tentang motivasi mengajar guru yang masih kurang. Oke, yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Saya dengar tadi laboratorium. Iya, sangat. Ini masalah sangat penting sekali. Penting ya, praktek di laboratorium ya, khusus bisa saja itu ya eksaktanya, komputernya, kimia, biologi, ya kan? Bahwa ini belum terlaksana, kan begitu kan? Oke, yang ketiga tadi tentang sarana prasarananya. Sarana prasarana di sekolah ini yang kurang. Oke. Kalau kita identifikasi masalahnya. Jadi kalau Bapak tanya dulu tentang motivasi mengajar ini. Kalau bagaimana yang kalian amati motivasi guru-guru mengajar ini? Apakah masih lemah atau kurang? Seperti apa kondisi guru mengajar
sebagian besar di SMA Negeri 1 Tampahan ini? Coba silakan disampaikan Pak. Menurut kami Pak, itu sangat kurang sekali Pak motivasinya Pak. Kurangnya seperti apa? Misalnya Pak, ada guru yang hanya memberikan catatan Pak. Ada juga guru yang hanya langsung memberikan tugas langsung menunggu Pak. Dan juga ada beberapa guru Pak yang semangatnya tidak Pak, kurang dalam mengajar Pak. Jadi siswa-siswi pun ikut tidak semangat Pak dalam belajar. Oke, kalau tentang motivasi mengajar ini ya, yang pertama tadi kan Mbak bilang ada guru yang hanya memberikan catatan. Bagaimana itu catatannya di papan tulis saja atau via WA dia dibuatnya atau disuruh lihat link daripada Google? Bagaimana dibuatnya itu? Ada yang guru tersebut Bagaimana cara kasih catatannya? menyuruh 2 siswa Pak Disuruh siswa. buku paket ke kantong. Oh, lalu Guru tersebut memberikan halaman berapa yang akan dicatat Pak. halaman berapa? Dicatat. Iya. Ini ambil dulu buku, kayak gitu kan? Pergilah ada ngambil jemput buku ini ke apa? Ke kantor. Lalu buku ini disuruh juru catat di papan tulis. Enggak Pak, dibagikan ke tiap-tiap siswa. Dibagikan buku ini. Buku paketnya. Buku pakai bagian siswa. Lalu buku itu gimana katanya? Lanjutannya. Catat katanya. Iya. Oh, catatannya bagaimana? Diringkas atau bagaimana? Teknik mencatat itu seperti apa? Diringkas Pak. Diringkas. Berapa halaman? Tidak menentu. Tidak menentu. Jadi kalau catat begitu. Setelah dicatat, tindak lanjut catatan itu seperti apa? Ada diterangkan? Tidak Pak. Hal itu kan membuat siswa Pak jadi nggak paham Pak. Misalnya sewaktu ujian kan Pak. Iya. Jadi nggak paham Pak untuk menjawab soal-soal ujian Pak. Oh begitu ya. Jadi ada ini bisa saya tangkap kan ada guru yang memberikan catatan tetapi tidak menerangkan sehingga pada saat ujian dia mengalami kesulitan dalam menjawab soal gitu kan. Oke. Yang berikutnya lagi tadi Bapak tangkap dari permasalahan ini kan saran juga dari teman-teman Margaret kan sebagai pengurus OSIS kan ada juga kurangnya motivasi guru dalam mengajar, kurang semangat, ya begitu. Seperti apa kurang semangatnya ini? Kurang semangatnya atau dia hanya duduk tidak mengajar, dia mengajar atau dia disuruh di slide saja dia tidak hanya duduk-duduk saja di meja gurunya atau seperti apa? Ada yang hanya duduk Pak. Iya Pak. Gitu. Dan ada guru tersebut seperti ada rasa malas Pak. Rasa malas? Oh gitu ya, malas mengajar? Iya. Oke. Ini sudah permasalahan yang sangat sangat bagus ini untuk dibawakan nanti kan dipecahkan. Oke lah, baiklah Margaret. Kalau Bapak tanya ini apa ramai guru-guru seperti ini? Bisa dikatakan lumayan ramai jumlahnya ya. Jadi bagaimana perasaan kawan-kawan di lapangan atau mereka membicarakan itu? Iya Pak. Apa mereka katakan itu tentang itu? Mereka kurang puas Pak. Misalnya kan Pak, ada juga kami siswa merasa Pak jarang bahkan mungkin tidak pernah diberikan PR Pak. Oh ya. Jadi kan Pak, misalnya kan kalau nggak ada PR Pak, jadi itu tiap malam itu Pak jadi ada rasa malas untuk membuka buku Pak. Tidak ada PR. Begitu. Jadi yang kalian harapkan, yang kalian butuhkan itu adalah ya perubahan, gitu kan? Oke. Itu tentang motivasi dari guru ya, dari kan masih satu permasalahan yaitu di permasalahan tentang tenaga pendidiknya guru kan. Yang berikutnya lagi kalau boleh Bapak tahu identifikasi Margaret, tadi kan ada Margaret bilang tadi tentang sarana prasarana. Kalau sarana prasarana itu seperti apa yang anak-anak di siswa-siswa ini yang komplain tadi mereka tidak puas itu? Seperti sarana yang seperti apa? Contohnya Pak, yang kekurangan di sekolah ini. Contohnya Pak seperti kamar mandi Pak. Iya, terkadang ada air, terkadang tidak ada air Pak. Oh begitu. Mungkin ya. Ada kemarin Pak, saya mengalami Pak, air dalam bak itu keruh Pak. Air di dalam bak keruh. Air di semua kamar mandi begitu atau seperti apa? Mungkin Pak hanya di beberapa titik saja. Satu titik, tapi tidak layak pakai lah Iya. kamar mandinya.
akhirnya itu. Oh. Ada juga Pak siswa lelaki Pak itu masuk ke kamar mandi siswi Pak. Oh gitu. Alasan mereka masuk ke kamar mandi siswi perempuan kenapa? Saya kurang tahu Pak, tapi itu membuat beberapa siswi itu Pak kurang nyaman Pak. Kurang nyaman. Iyalah, kita nggak bisa nggak itu kan Iya. sudah ada kan sudah dipisah kan ini kamar mandi laki-laki ini perempuan kan. Oh, tapi mungkin saja memang itu karena apa ya? Karena kamar mandinya nggak bagus ya. Gimana kalau penilaian Margaret tentang kamar mandi kita ini gimana? Bocor atau bagaimana? Yang kalian lihat di kamar mandi kalian itu atau nggak layak? Kadang apa yang kurang di situ? Gayungnya atau apa yang pecah-pecah ada kayak gitu? Ada Pak. Ada sangat banyak yang kurang. Sangat banyak yang kurang ya. Oke. Sarana itu khusus kamar mandi kan? Oke. Kalau apa sarana prasarana yang lain, contohnya spidol atau apa aman semua tentang tinta? Terkadang Pak, misalnya kan Pak ada yang minta tinta ke kantor Pak. Iya. Apa Itu coba? tintanya kadang habis Pak. Sehingga Membuat apa Pak, guru yang mengajar di kelas itu nggak bisa menggunakan spidol Pak, karena kekurangan tinta. ada kekurangan tinta juga kita ya Iya Pak. daripada sekolah ini. Udah berapa lama itu terjadi kekurangan tinta itu? Sudah Udah lumayan lama sih. masuk Bapak mulai semester kemarin atau mulai tahun yang baru apa ini aja? Mulai bulan 1 ini? Semester kemarin Pak. Mulai semester kemarin sudah juga? Biasanya seperti apa? Kan dikasih dia tinta satu ini kalau kurang ini tinta ya isi masing-masing di kelas pun seperti itu. Dulu kan kayak gitu. Tapi Pak karena mungkin stoknya lagi habis Pak. Iya. Sampai detik ini bagaimana tadi yang berjalan di kelas? Lancar? Lancar Pak. Tintanya udah apa? Atau udah dikasih tinta atau tintanya diambil lagi ke ruangan guru baru di apa? Iya Pak, tunggu ada siswa yang menjemput ke kantor Pak. Jemput ya? Enggak. Dulu kan dulu apa dikasih tinta satu buah tinta bawa ke kelas. Kalau habis nanti tinta spidol itu isi ulang. Iya. Sekarang nggak gitu lagi? Enggak. Kalau spidol baru gimana? Spidol baru ini Pak masih diberikan jatah Pak per bulan. Misalnya satu kelas satu spidol. Satu kelas Tiap satu bulan. spidol tiap bulan ya. Satu spidol baru ya. Kalau sekarang di kelas Margaret kelas berapa? 10A ya? 10A. 10A. Berapa spidol yang pegang sekarang di kelas? Kan sekretaris, siapa sekretaris kita? Arta. Arta. Berapa spidol sekarang yang dipegang sama Arta itu? Kalau Ada 2. ada 2. Sebenarnya menurut Margaret 2 ini mencukupi atau enggak? Sebenarnya sih Pak kurang. Masih kurang ya. Ada Pak satu spidol itu yang tintanya mungkin kurang tas Pak. Kurang jas gitu ya. Jadi kesulitan Pak. Oh itu ya tentang sarana prasarana ya. Yang pertama tadi yang Margaret sampaikan tentang kamar mandi ya, masalah ini ya. Memang Bapak pun kemarin pernah lihat itu memang udah jatuh pintunya itu, jadi cocok ya. Yang kedua tentang spidol itu. Iya. Nah, bagaimana tentang apa? Tentang sekolah kita ini, kalau pengamatan Margaret ini ada lagi lain pagar-pagarnya ini sehingga orang cabut atau merokok atau bagaimana? Iya. Ada nggak? Coba kasih pandangan dulu. Ada beberapa, bukan beberapa sih Pak, mungkin rata-rata Pak. Iya. Siswa lelaki itu Pak merokok. Merokok. Mereka merokok di mana? Mungkin Pak karena lingkungan sekolah kita Pak yang masih mungkin dalam pegunungan kan Pak. Iya, agak Jadi mungkin mereka pergi ke semak-semak Pak. semak-semak ya, di belakang sana ya. Iya. Di belakang yang kalau ini kan 10A ini turun ke bawah itu ya. Iya. Titik mereka kan. Oh begitu ya. Jadi berarti itulah permasalahannya ya untuk sarana prasarana ya. Oke. Jadi yang Margaret harapkan agar gimana sarana prasarana ini dapat dibenahi gitu, ditingkatkan. Iya. Agar apa ya bisa Diperbaiki. diperbaiki lagi ya oleh pihak sekolah ya. Iya Pak. Dan ini juga kalau Margaret dengar di lapangan siswa mengeluh ya tentang ini ya. Iya sangat baik. Sangat mengeluh, rata-rata semua mengeluh itu. Iya. Oke, bagus begitu ya. Berikutnya tadi kan ada Margaret juga bilang tadi tentang laboratorium. Apa kalau yang Margaret dapatkan dari teman-teman siswa ini seperti apa pentingnya laboratorium bagi sekolah ini yang Margaret harapkan? Iya Pak. Seperti kemarin Pak dalam pembelajaran di kelas 10A Pak. Iya. Ada beberapa guru yang mengatakan bahwa
dalam materi pembelajaran yang dipelajari itu Iya. memerlukan laboratorium. Laboratorium. Ternyata sekolah kita tidak memiliki, Pak. Oh iya iya. Sehingga ada ketuntasan yang tidak tercapai ya. Iya, Pak. Kalau Bapak boleh tahu lah dulu ini ya, apakah Margaret sebagai siswa lah dulu ini akan lebih tertarik atau akan lebih bersemangat belajar dengan ada laboratorium atau bagaimana? Iya, Pak. Menurut saya siswa-siswi akan lebih semangat lagi, Pak, Kalau adanya laboratorium. laboratoriumnya, berarti yang bisa Bapak tangkap bahwa sarana prasarana seperti laboratorium ini dibutuhkan untuk meningkatkan minat belajar siswa ya. Ya, oke. Kalau boleh Bapak tahu lagi buku-buku, bagaimana buku-buku di kelas sudah terlengkapi? Belum ya. Masih misalnya guru mata pelajaran tertentu masuk, Pak, itu buku paketnya masih mengambil dari kantor, Pak, belum diserahkan kepada siswa-siswi untuk dibawa pulang, Pak. Oh begitu. Kalau harapan kalian bagaimana? Harapan yang siswa harapkan dari sini? Secepatnya, Pak, buku paket tersebut dapat dibagikan satu-satu, Pak, Satu-satu. agar dibawa pulang, Pak, agar dapat mempelajari juga, Pak, di rumah. Oke, begitu ya. Jadi kalau boleh Bapak tahu harapan kalian terhadap buku ini terpenuhi semuanya begitu ya. Kalau persen sudah berapa persen yang masih banyak belum ada buku? Masih, Pak. Masih banyak belum ada buku ya. Kalau perpustakaan kita sering kita kalian pergunakan itu? Mungkin tidak, Pak, Tidak. karenanya mungkin ada ya bukunya yang kurang lengkap, Pak. Kurang lengkap bukunya. Kalau literasi itu program literasi pagi-pagi kan membaca itu kan? Ada numerasi, Pak. Numerasi itu hitung-hitungan fisika, Pak, kimia. Iya. Literasi bahasa Indonesia. Bagaimana bukunya diapakan kan diambil juga mencukupi dari perpustakaan untuk semuanya? Tidak, Pak. Tidak, masih sangat kurang. Oh, jadi itulah yang menjadi kendala daripada siswa kita yang agar mendapat perhatian dari sekolah. Oke lah Margaret ya. Oke Margaret ya, jadi Bapak sudah tangkap ini permasalahannya bahwa banyak sekali permasalahan yang harus kita pecahkan dan adanya rasa sungkan dari siswa untuk menyampaikan ini pada guru kan begitu kan, sehingga ini disampaikanlah ke pengurus OSIS kira-kira begitu. Nah, Margaret kan sudah sudah mendapatkan permasalahan, tentu kan Margaret sudah pernah pikir-pikir lah ini ya. Kalau Bapak boleh tahu Margaret ini yang Margaret pikirkan ini, kira-kira solusi apa yang paling memungkinkan Margaret bisa berikan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi kami pengurus OSIS, Pak, berharap supaya solusi yang dapat kami sampaikan itu, Pak, dengan cara pembuatan kotak saran, Pak, di mana kalau kita memiliki kotak saran, Pak, teman-teman yang ingin menyampaikan keluh kesah terhadap kekurangan sekolah ini dapat menulisnya di sebuah kertas dan memasukkannya ke dalam kotak saran, Pak, tanpa menyebutkan identitas, Pak. Oh begitu. Jadi oke lah, gini Margaret. Kan kalau kotak saran ini kan, tapi sebelum itu kalau Bapak boleh tahu, lah dulu, Margaret kan kasihlah dulu penilaian. Kalau Margaret kasih penilaian terhadap permasalahan kepuasan siswa ini, kira-kira di level berapa tingkat kepuasan siswa ini yang Margaret lihat? Kami masih memberikan di level 5. Di level 5. Kenapa bisa, apa alasannya Margaret memberikan di level 5 itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, kekurangan sarana prasarana, kekurangan motivasi guru dalam mengajar, dan kekurangan ruangan lab, Pak. Kekurangan labnya itu ya, itulah menjadi landasannya sehingga levelnya masuk di interval 5. Saya bisa maklum itu. Tadi kan Margaret bilang kan ada tadi solusinya kotak saran, ya kan? Jadi dengan adanya kotak saran ini, kira-kira capaiannya mau sampai di level berapa? Yang harapan Margaret? Kalau bisa sih, Pak, cepatnya sampai level 10, Pak. Level 10, Pak. Kita dapat menikmati juga, Pak.
terus dulu. Saya rasa mungkin itu agak terlalu jauh ya Margaret ya. Iya. Kalau 10 mungkin agak sulit, tapi untuk dan lagi level 8. Iya. Kalau sempurna untuk puas masih sulit. Oke lah. Level berapa tadi? Apanya? Ke level 8 lah ya. Sebenarnya sih Pak. Oke. Jadi berikutnya lagi ini kan berapa nih? Apanya ini? Proses solusi. Kapan bisa dimulai? Apanya? Saya Pak mungkin Pak dalam waktu yang secepatnya Pak. Agar kita juga dapat menikmati hasilnya Pak gitu Pak. Agar kepuasannya itu Tercapai. bisa langsung tercapai ya. Oke. Langkah-langkah ke depannya untuk ini kan secepatnya nih eksekusi kan tindak lanjutnya ya. Ke depannya apa langkah-langkahnya, tahapan-tahapan yang akan Margaret lalui? Mungkin Pak, kami akan menyampaikan permasalahan ini terlebih dahulu kepada pembina kesiswaan dan semoga pembina kesiswaan dapat menyampaikannya kepada kepala sekolah Pak, agar permasalahan ini lebih cepat terasa Pak. Saya rasa itu sudah bagus ya. Siapa dulu siswa kita nih? Ibu Elvira Tagalo. Elvira Tagalo. Jadi memang tahapannya udah bagus itu. Yang pertama buat ada saran tindakan ambil segera mungkin, konsultasikan dengan Ibu Elvira ya, dipaparkan nanti tentang bagaimana tahapan kita ini. Ya, oke. Kira-kira udah dapat solusi atas permasalahan masalahnya? Udah Pak, udah merasa lega Pak. Udah masa leganya? Karena dapat berbagi Pak. Coba berbagi. Karena selama ini Pak, kami sebagai pengurus khusus itu Pak memendam Pak. Mungkin kan Pak, kami belum sempat menyampaikannya kepada guru yang bersangkutan. Jadi siswa masih belum puas Pak. Mungkin mereka merasa kesal kepada kami karena kami tidak menyampaikannya. Padahal kami juga Pak masih berpikir Pak untuk menyampaikannya dengan baik. Ya, berarti permasalahan ini sudah lama juga pelajarikan juga ya. Sudah Pak. Iya. Jadi memang sebenarnya sebagai OSIS kalian itu adalah sebagai penampung aspirasi siswa yang bisa membawakan aspirasi siswa ini ke sekolah, ya kan? Jadi apa saja permasalahan di bawah guru nggak tahu, ya kan? Saya rasa bukan hanya tentang sarana prasarana ini saja permasalahan, masih ada juga permasalahan lain ini yang mungkin belum terpecahkan tapi dipendam oleh siswa, ya kan? Iya Pak. Oke, benar ya. Tapi oke lah. Kalau boleh tahu Margaret, ini adakah permasalahan lain lagi yang mungkin yang bisa kau sampaikan itu kira-kira yang untuk kita buat ke kotak saran mereka ingin sampaikan itu kotak saran, contohnya seperti pembulian atau apa segala macam. Coba. Iya Pak, ada juga Pak permasalahan mungkin memang di semua kalangan sekolah Pak. Iya. Permasalahan ini memang sudah sangat berat. Iya. Dari sekolah kita ini Pak masih ada kasus pembulian Pak. Pernah terjadi? Pernah. Beberapa siswa mengatakan ada juga siswa yang melakukan kekerasan, walaupun kekerasan itu mungkin menurut mereka bercanda Pak. Iya. Tapi kan dalam kasus pembulian Pak tidak bisa Pak. Iya, memang Margaret kau benar bahwasanya kekerasan itu bukan mesti fisik. Kekerasan itu bisa verbal dan itu pun adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Itu juga urusan sekolah. Terima kasih buat Margaret ya bisa menyampaikan ini bahwa ada banyak permasalahan di akar rumput yang belum terselesaikan dan harus disampaikan ke pihak sekolah untuk apa? Untuk diambil solusinya. Tadi kan Margaret bilang kan, ini yang saya amati kan ada pembulian gitu kan. Baru-baru ini masih terjadi itu? Mungkin tidak lagi. Kalau sama terhadap perempuan atau terhadap laki-laki? Bisa kedua-duanya sih. Bisa terjadi kedua-duanya. Mungkin karena
dilihatnya lemah gitu. Iya lemah Pak. Lalu Mungkin- diejek-ejek gitu. Iya Pak, mungkin seorang siswa ini merasa paling hebat Pak. Dan beberapa siswa juga sudah menyarankan siswa yang dibully ini untuk melapor kepada guru, tetapi siswa yang dibully ini tidak berani Pak. Tidak berani. Iya. Oh gitu ya. Di kelasmu itu terjadi? Eh, Ada di kelasmu atau di kelas luar? di kelas Di kelasmu ada? tidak Pak, di kelas saya tidak ada. Iya. Di kelas lain Pak, Kelas 11, kelas 10B. 10B. Oh gitu ya. Ya pelakunya laki-laki, Ya, yang dibully perempuan, sesama Pak. sesama laki-laki. Oh begitu. Oke. Kalau boleh tahu, mau sebut orang siapa namanya? Bilang aja. Kemarin Pak ada Kelvin Pak. Si Ternyata Kelvin? Kelvin udah pindah. Udah pindah sekalian, iya. Mungkin itu mengurangi rasa Oh, tidak adil lagi Pak. Si Kelvin dibully gitu ya. Iya. Apa dasar pembuliannya seperti apa itu? Menurut pemandangan saya Pak, Kelvin ini terlihat lemah, tidak berani membela diri Pak. Iya. Jadi itu sasaran si yang pembuli ini Pak untuk membuli Kelvin Pak. Rame-rame mereka membuli itu. Ada berapa orang? Mungkin Pak tidak rame-rame Pak, mungkin mereka menyerangnya satu persatu Pak. Oh, satu persatu. Misalnya hari ini ada si A Pak, besoknya lagi. Berbeda lagi orangnya gitu ya. Oh gitu ya. Selain si Kelvin ada lagi yang lain yang sering dibully? Kurang tahu sih Pak. Yang masih kasus saat ini tuh Kelvin Pak. Iya, karena contoh kayak macam si Sarah juga itu. Oh ya, itu juga. Saya tegur mereka satu kelas. Saya bilang nggak boleh seperti itu. Jangan kau bully dia, itu verbal pun menyakitkan. Iya Pak. Iya, saya panggil kemarin mereka itu. Sekolah kita Pak sudah mengadakan agen anti bully Pak. Udah ada. Udah, Pak. Bagaimana agen anti bully itu jalan? Rencananya sih Pak, kata guru pembina kesiswaan itu dijalankan semester ini Pak. Dijalankan semester ini. Ya. Iya. Udah terpilih anggotanya Sudah Pak, 30 orang Pak. 30 orang. Ya. Termasuk Margaret Center. Termasuk Pak. Apa rencana kedepannya itu? Rencana kedepannya itu Pak, supaya kasus bully di sekolah itu Pak, kalau boleh itu ditiadakan aja Pak. Iya. Dihentikan atau dikurangi atau Iya. dihentikan kan? Iya, kan sangat menyakitkan dibully kan? Iya Pak. Jadi oke Margaret itu sangat bagus ya. Kami pihak sekolah mendukung ini bahwa kotak saran itu merupakan rahasia, dirahasiakan orangnya. Dia bisa mengadukan yang terjadi sama dia dengan kotak saran kan? Iya Pak. Bagus sekali. Tanpa menyebutkan identitas Pak. Iya, tanpa menunjukkan identitas itu bagus sekali ya. Jadi saran kamu itu bagus sekali Margaretnya. Itu nanti bisa didapatkan. Jadi udah bagaimana tadi? Udah nyaman kan? Udah dapat solusinya ya? Sudah Pak. Sudah dapat solusinya. Sudah, Kotak Pak. saran dulu gagal sekarang kan? Sudah. Oke. Kalau apa? Gimana tadi? Secepatnya kan? Iya Pak. Saya harap sih secepat. Secepat ini hari Sabtu. Kalau boleh tahu hari apa nanti Margaret akan hubungi Bu LT Dahota Galuh? Mungkin minggu depan. Minggu depan. Perencanaannya kotak sarannya seperti apa mungkin buat itu gayanya? Dari kayu atau kotak saran seperti apa? Ditempel di dinding, di mana dibuat kira-kira? Iya Pak. Mungkin rencananya dibuat dari kayu aja Pak. Terus ditempel di papan pengumuman Pak. Papan pengumuman kita. Papan Iya. pengumuman kan di dalam kantor, tapi di luar jadi Di depan kelas 11 Pak. di depan kelas 11. Iya, kemarin Pak di situ. Oh, Ditempel di situ Pak supaya siswa dapat memasukkan. bagus. Ini kalau sama ketua OSIS sudah pernah dibicarakan ini koordinasi tentang pembuatan kotak saran ini? Sudah Pak. Sudah apa ya? Awal terbentuknya OSIS Pak sudah berencana seperti itu Pak. Iya. Mungkin belum terjalan. Tapi mungkin belum terjalankan. Jadi dengan adanya ini apalah ya, ya mengurangi sedikit beban klien ya. Saya Bapak harap jadi begini, Margaretnya. Bapak juga senang itu bisa Margaret bisa terbuka ya sama Bapak ya tentang permasalahan-permasalahan. Jangan sungkan-sungkan. Margaret boleh datang. Ini kan satu masalah ini kan, udah dapat masalahnya kan, sehingga ada kenyamanan dari Margaretnya itu minggu depan dilaksanakan. Tapi jangan lupa Margaret bahwa ini masih ada tindak lanjutnya. Ya kalau boleh ini ya. Nanti setelah dibuat kotak sarannya, jangan lupa
bisa lagi sharing lagi sama kita ada sejauh mana apanya feedbacknya, perkembangannya. Oke lah, sebagai feedback apa ini? Feedback pembicaraan kita, Margaret. Coaching kita ini kira-kira gimana? Apa Bapak apa bisa udah terjawab semua apa unek-unek di hatinya? Udah Pak, udah merasa lega Pak. Enggak. Nyaman dengan coaching seperti ini? Nyaman Pak. Nyaman? Oke, nggak ada apa ya, nggak ada beban kan? Iya Pak. Ya, begitu dia bahwa coaching itu memberikan kenyamanan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, gimana Margaret? Udah selesai? Habis? Sudah Pak. Jangan lupa dilaksanakan dan dikabari apanya ya. Tidak lanjutnya berkabar lah. Kalau ada masalah yang lain pun bisa kasih sumber Bapak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih lagi ya. Bisa Pak.